sebelah kiri atau sebelah kanan. Secara sederhananya untuk melihat apakah data itu normal atau tidak. Tapi data normal atau tidak itu tidak ada kaitannya dengan data baik atau buruk. Pak, kata Jenito, data saya tidak normal. Bukan berarti data Jenito gila. Kalau gila kan negatif. Nah, tidak normal di sini maksudnya itu adalah datanya tidak berkumpul di tengah-tengah. Bisa melenceng ke kiri atau ke kanan. Itu disebut data tidak normal. Apa efeknya? Efeknya di penggunaan rumus. Kalau datanya tidak normal, ketika mau uji statistik inferensi menggunakan rumus statistik parametrik. Tapi kalau datanya tidak normal, maka rumus statistik yang digunakan itu statistik non parametrik. Itu saja efeknya itu ke situ. Makanya di setiap pengujian statistik inferensial perlu namanya uji prasyarat. Nah, salah satunya itu adalah uji normalitas. Itu central tendency. Jadi central tendency itu untuk melihat kebanyakan data itu berkumpulnya di mana. Kalau dispersi dan variasi data, itu tujuannya untuk melihat sebaran data. Salah satu uji prasyarat juga, terutama dalam uji beda, uji eksperimen, itu kelas kontrol dan kelas eksperimennya harus memiliki kemampuan yang sama. Artinya datanya itu, sebaran datanya itu homogen, tidak heterogen. Jadi kalau central tendency urusannya ke normal tidak normal, kalau dispersi atau varians gitu, nilai varian itu urusannya ke data itu homogen atau heterogen. Secara statistik begitu. Tapi dari sisi fungsi berbeda. Ya. Nah, sekarang kita bahas untuk tendensi sentral. Nah, hipotesis ini yang ada dua ini, pernyataan tingkat literasi Al-Quran siswa di sekolah X tinggi atau rendah atau sedang, angka pemulihan pasien positif virus COVID-19 di negara Indonesia sangat tinggi. Nah, kesimpulan ini, dua hipotesis ini didasarkan pada ukuran gejala pusat. Dari mana kesimpulannya? Ketika tingkat literasi Al-Quran siswa di satu sekolah di atas min, maka kesimpulannya tinggi. Di bawah min, maka kesimpulannya rendah. Ketika membandingkan antara kelas A, kelas B, rata-rata kelas A lebih tinggi daripada kelas B, maka kelas A lebih baik daripada kelas B. Tingkat literasinya. Nah, itu central tendensi. Sehingga kita bisa menyimpulkan tingkat literasi Al-Quran siswa di sekolah A lebih tinggi daripada sekolah B. Nah, salah satunya dari ukuran min, central tendensi rata-rata. Nah, termasuk sama angka pemulihan pasien positif virus COVID-19 di Indonesia sangat tinggi. Dilihat dari mana? Perbandingan antara yang sembuh dan yang meninggal dunia. Ketika yang terpapar positif itu 1 juta orang, lalu yang sembuh 800.000 orang, yang meninggal dunia 200.000 orang, maka bisa disimpulkan. Misalkan saya ingin tahu 75% pasien COVID itu sembuh atau tidak. Nah, cek di pakai namanya kuartil, bentuknya persentil atau persentil 75 gitu. Kalau persentil 75 sama dengan nilai angka yang sembuh, nah berarti bisa dikatakan 75% pasien suspek, bukan suspek ya, pasien terdeteksi COVID itu sembuh, sehingga bisa dikatakan angka pemulihan pasien positif COVID di Indonesia itu tinggi karena di atas 75%, misalkan gitu. Nah, central tendency itu ada 4 ukuran central tendency itu. Yang pertama min, yang kedua median, 3 modus,
keempat kuantil. Kuantil nanti ada 3 ya. Kita bahas satu persatu. Min itu rata-rata. Rata-rata untuk populasi itu simbolnya mu, untuk rata-rata sampel simbolnya seperti ini. Artinya apa rata-rata? Seperti yang tadi saya sampaikan, rata-rata digunakan. Jadi ketika disebutkan nilai siswa rata-ratanya 80, itu menunjukkan sebagian besar nilai itu berkumpul di sekitar 80. Kan tadi gejala pusat itu artinya data itu ngumpulnya di mana. Jadi rata-rata itu bisa menunjukkan bahwa sebagian besar data itu ada di sekitar rata-rata itu. Makanya ketika rata-rata satu kelompok lebih besar daripada kelompok yang lain, itu menunjukkan bahwa kelas yang memiliki rata-rata tinggi lebih baik daripada yang rata-ratanya rendah. Ya, karena angka menunjukkan berkumpul banyak di situ, rata-rata. Itu rata-rata. Bisa dipahami ya. Jadi rata-rata itu ketika diinformasikan bahwa rata-rata nilai satu kelas 90, berarti sebagian besar siswa nilainya itu mendekati angka 90. Itu bahasanya. Sementara median, apa yang dimaksud dengan median? Median itu nilai tengah, titik yang membagi data menjadi 2. Jadi kalau Anda ingin tahu 50% siswa ada di berapa sih? Carilah nilai mediannya. Urutkan dari nilai tertinggi ke nilai yang terendah, 50% data ada di mana. Itulah nilai tengah. Apa bedanya nilai tengah dengan nilai min? Nanti di akhir. Kalau yang sudah nonton video bisa dipahami. Ya, simbolnya MI, median. Kalau ada ungkapan median 75, berarti bisa dikatakan 50% data ada di bawah 75. Itu cara menginterpretasinya ya. 50% sisanya ada di atas 75. Nah, sementara modus itu makanya kalau Rahman memodusi seseorang, itu artinya Rahman sering melakukan itu, gitu ya. Makanya namanya modus. Jadi modus itu sering muncul, ya, sering muncul. Simbolnya MO. Pernyataan ini misalkan ya. Mayoritas kemampuan membaca Al-Quran siswa ada di level tingkat terampil. Nah, pernyataan ini itu bisa didapatkan dengan modus, dengan mencari nilai modus. Tapi modus itu biasanya dipakai di data yang tipenya nominal atau data yang tipenya kategorikal. Jadi kalau data yang sifatnya kontinum, gitu ya, data yang sifatnya kontinum itu tidak bisa, bukan tidak bisa ya, kurang pas kalau menggunakan ukuran modus karena tidak diperlukan. Anda tidak perlu misalkan kalau nilai siswa yang skala 100 itu kan datanya kontinum ya sifatnya. Itu tidak perlu berapa siswa yang nilai yang paling banyak siswanya ada di nilai berapa, kan tidak perlu itu. Tapi yang diperlukan itu untuk data yang kontinum biasanya min-nya. Berapa rata-ratanya atau median paling tinggi. Jadi modus itu biasanya di data yang sifatnya kontinu tadi itu kategorikal atau nominal. Nah, sementara kuantil itu adalah data titik yang membagi data jadi beberapa bagian. Nah, itu kuantil. Titik yang membagi data jadi beberapa kuantil. Kalau Anda ingin tahu 25% data ada di mana, 50% data di mana, 75% ada di mana, maka Anda gunakan kuartil. Kuartil itu titik yang membagi data jadi 4 bagian. Sementara desil, titik yang membagi data jadi 10 bagian. D1 sampai D9. Kalau kuartil K1 sampai K3. Sementara persentil itu data yang membagi titik yang membagi data jadi 100 bagian. Jadi P1 sampai P99. K1 itu 25%, K2 50%, K3 70%. Berarti kalau saya nanya ke Rahman, K2 itu membagi data menjadi 2,
50% itu sama dengan apa? Median, Pak. Median. Ya, jadi K2 itu sama dengan median nilainya. Gitu. Ini chat ada 7. Siapa saja nih? Masih ada yang bertanya. Mute. Aslam. Oh, sinyal. Keluar sebentar. Eli. Oke. Nggak ada yang bertanya ya. D5 itu sama dengan median. Gitu. Persentil data yang membagi ke 100 bagian berarti P25 sama dengan K1. P50 sama dengan D5 sama dengan K5 sama dengan median. P75 sama dengan K75. K3. Ini kurang lebih data, rentangnya seperti ini. Nah, itu mean, median, modus, kuantil. Nah, kalau divisualisasikan seperti ini. Ya. Nah, kalau data itu normal, ya, datanya normal, mean, modus, dan median itu nilainya sama. Jadi ketika mean, median, modus nilainya sama atau mendekati sama, itu menyimpulkan bahwa datanya itu normal. Jadi kalau dibuat kurva, itu kurvanya simetrik begini. Ini yang dimaksud dengan data normal. Tapi kalau nilai mediannya atau nilai mean-nya atau modusnya lebih tinggi atau lebih rendah daripada median, itu menunjukkan jauh gitu ya, simpangannya itu menunjukkan data itu tidak normal. Bisa condong ke arah kanan atau condong ke arah kiri. Itu data normal. Jadi ini visualisasi data tidak normal. Dan visualisasi ini, Anda ingat kemarin ketika membuat grafik histogram. Nah, kalau data Anda dibuat grafik histogram yang ada poligonnya, lalu poligonnya membentuk seperti ini, berarti data Anda itu normal. Tapi kalau tidak ada yang tidak seperti ini, melenceng ke sebelah sini datanya, ya dari sini, misalkan ada yang nonjol di sini, berarti itu condong ke arah kanan kemiringannya. Tapi kalau datanya muncul di sebelah sini ada, gitu ya, itu berarti condong ke sebelah kiri. Itu data tidak normal. Elia, gimana? Ya, Bapak izin bertanya. Kalau misalkan nih datanya juling ke kanan atau juling ke kiri, itu pengaruhnya buat penelitian kita itu apa, Pak? Terus apakah kita harus melakukan sesuatu yang lain, misalkan harus sampai normal atau biarkan saja datanya seperti itu? Enggak, seperti yang tadi saya bilang, hanya ngaruh ke penggunaan rumusnya. Hanya ngaruh ke penggunaan rumus. Jadi kalau datanya normal, statistiknya menggunakan parametrik, kalau tidak normal menggunakan non-parametrik. Jadi yang tidak normal nggak perlu diobati, udah bukan penyakit itu mah. Tapi sifat data. Bisa dipahami nggak ya, Lia? Jadi nggak perlu dilakukan apa-apa. Kalau misalkan datanya normal, kalau penelitiannya korelasi, ya menggunakan Pearson. Kalau datanya tidak normal, ya menggunakan Mann-Whitney kalau nggak salah rumusnya. Gitu, itu saja. Tapi sebelum dilakukan uji korelasi, uji dulu prasyarat apakah datanya normal atau tidak. Kalau untuk uji beda, apakah datanya ditambah, apakah datanya juga homogen atau tidak. Bukan berarti bagaimana kalau datanya tidak homogen, bukan berarti tidak bisa dilanjutkan, bisa. Tapi kalau datanya homogen, ini interpretasinya. Kalau datanya heterogen atau tidak homogen, ini yang perlu dibacanya. Itu saja yang membedakannya. Jadi tidak ada hal yang harus dilakukan. Jadi itu kaitannya dengan rumus yang digunakan nanti ketika statistik inferensi. Gimana Elia? Ya, baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain?
Nah, dia sudah masuk sekarang. Dia apa kabar dia? Alhamdulillah, Pak. Sudah sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Oke, good. Ada pertanyaan dia? Belum ada, Pak. Oke, yang lain silahkan. Jelas? Nenden, jelas Nenden? Insya Allah jelas, Pak. Fidra? Jelas, Fid? Insya Allah jelas, Pak. Ngebaca nama Fidra itu jadi teringat ini, apa musuhnya, siapa itu? Hidra. Kapten Amerika. Ah, musuhnya Kapten Amerika. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, min itu baru berfungsi untuk ini, ya, kalau datanya simetrik atau normal. Tapi kalau datanya tidak normal, seperti ini, jadi ketika membandingkan dua sekolah, tapi datanya tidak normal, itu tidak bisa menggunakan min. Nah, jadi kalau datanya sifatnya tidak normal seperti ini, yang paling stabil untuk menunjukkan satu data berkumpul di mana itu adalah median. Makanya lihat, median itu baik di data yang simetrik ataupun asimetrik itu tidak berubah, posisinya tetap di tengah posisinya. Makanya kalau data Anda itu tidak normal, untuk membandingkan ini, ya, jangan menggunakan min, karena min itu tidak stabil, hanya stabil kalau di data yang simetrik. Kalau di data yang tidak asimetrik, lebih memilih median. Jadi gunakan median. Jadi kalau misalkan Anda kalau secara kasat mata gimana Pak cara tahu bahwa data itu tidak normal? Gimana caranya? Tahu nggak? Tanpa ngitung, tapi Anda tahu bahwa data itu asimetris. Ada yang tahu? Desimal bukan, Pak? Hah? Desimal, angka desimal bukan? Desimal gimana? Ada koma-komanya. Koma-koma. Contohnya gimana? Nggak deh, jadi salah kayaknya. Salah gimana? Belum juga dijawab, Ustaz sudah tahu salah. Ada yang tahu gimana caranya? Misalkan Anda nilai siswa, sudah tahu tuh distribusinya sekian. Lalu tahu dari mana Anda bahwa data itu normal atau tidak normal? Sekali lagi ya, normal tidak normal bukan bagus atau tidak bagus data itu. Nah, misalkan kalau simetrik seperti ini, berarti kesimpulannya apa ini? Bagus. Enggak. Kan tadi tidak ada kaitan jadi bagus yang buruk. Normal, Pak. Ini ya normal itu berarti data itu kebanyakannya di mana? Di tengah median, tengah-tengah. Kalau nilai Anda misalkan Nenden ya, saya nanya ke Nenden misalkan. Nenden itu skala penilaiannya 100. Ini nah, ini nih yang ini berapa? Ini berapa? Kalau nilainya skala 100, ini angka berapa? Ini angka berapa? Di ujung kiri, ujung kanan. Ini angka berapa ini? Dari 0 sampai 100, Pak. 100. Nah, berarti kalau seperti itu, berarti kesimpulannya apa? Jadi, ya banyak datanya tuh di tengah-tengah gitu. Iya, di tengah-tengah itu jadi berapa? 50 berarti, Pak. Ya, berarti siswa itu di sekitar sini ya. Ya, di sekitar 40 ya. Sampai 70. Berarti yang nilainya tinggi sedikit, yang nilainya rendah pun sedikit. Jadi kalau sebagian besar siswa nilainya di atas 80, berarti kira-kira gambarnya seperti apa? Yang mana? Yang ini atau yang ini? Ini. Yang ini. Kalau lebih di bawah rata-rata, dia sebagian besar itu di bawah rata-rata.
Berarti kan ini Like 12. di bawah rata-rata. Nah, jadi kalau seperti itu data tidak normal. Jadi kalau ada 2 kelas, lalu Anda diminta bertanya, mana kelas itu yang paling baik? Jangan lihat min-nya. Ya, tapi lihat mediannya. Bandingkan mediannya. Nah, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, tapi ukuran gejala pusat untuk membandingkan 2 data itu kadang-kadang bias. Kapan terjadi biasnya? Nah, kita bahas materi selanjutnya. Misalkan begini. Anda diminta untuk nah ya. Nah, Anda diminta misalkan ini. Nah, ini anggap sekolah A, sekolah B. Anda Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Rahman Setiawan. 8 tahun yang akan datang itu akan jadi Kepala Dinas di Provinsi Jawa Barat. Nah, oleh Pak Presiden diminta kirimkan sekolah terbaik di Provinsi Jawa Barat. Nah, setelah dihitung rata-rata, kan tadi cara melihat satu kelompok lebih baik daripada kelompok lainnya itu kan lewat rata-rata. Nah, ternyata dapat informasi dari kepala sekolah masing-masing dari nilai sekolah tertinggi, misalkan dari nilai ujian nasionalnya, itu sekolah A dan sekolah B rata-ratanya sama, 43. Nah, kalau dari 10 60-nya 2. ada 60-nya 2. Oke, yang lain? Kelas A, Pak. Hah? Kelas A, Yang A kenapa bukan. kelas A? Kenapa kelas A? Sama rata, Pak. Ya, karena sebagian besar tidak jauh dari ini. Semuanya itu mendekati rata-rata. Artinya kelas ini memiliki kemampuan yang merata di kelas itu. Jadi dari sisi pertama kalau ini hasil berarti setidaknya guru berhasil memberikan pemahaman yang sama kepada setiap siswa. Karena setiap siswa nilainya tidak jauh dari rata-rata. Beda dengan kelas B. Kalau kelas B ini ada yang jauh dari rata-rata, dispersinya itu jauh. Ya, ini sampai 27 poin. 17 poin ya, sampai 17 poin. Bahkan ada yang di atas rata-rata sampai 17 poin. Jadi ini jauh. Artinya kelas A itu homogen, kelas B itu heterogen. Nah, kalau kaitannya dengan olahraga, Nasir diminta untuk menguji di antara 2 tim ini, mana tim yang akan dipilih untuk ikut pertandingan. Harus salah satu tim dari 2 tim yang sudah dibentuk. Akhirnya Nasir menguji kemampuan individu setiap anggota tim. Diperolehlah nilai-nilai ini. Tim A 97, 98 dan seterusnya. Tim B akhirnya dirata-ratakan. Ternyata rata-ratanya sama. Jadi kalau lihat dari rata-rata nggak ada kita tidak bisa memilih salah satu kelompok. Ketika Nasir memilih tim A, tim B protes. Kenapa Pak Nasir kok milih tim A? Kan rata-ratanya sama dengan tim B 90. Begitupun sebaliknya. Tapi kalau lihat dari sebaran data, tim mana yang kemampuannya itu merata? Tim B, Pak. Tim B. Tim inilah yang lebih cocok untuk ikut pertandingan. Kenapa?
Karena kemampuannya merata. Tapi kalau ini tim A, ini kemampuannya tidak rata, hanya didominasi oleh 3 orang. Sementara ini tidak jauh berbeda dengan rata-rata, hanya selisih 1 saja dengan rata-rata. Sementara ini ada yang selisihnya 7 ada dari rata-rata atau kurang, plus atau minus. Jadi ini nanti akan sulit untuk dilatih. Kalau ini mudah untuk dilatih. Kenapa? Karena kemampuannya sudah sama. Tapi termasuk kalau kelas, ketika Anda ngajar satu kelas, baru ngajar satu kelas, Anda buat saja pretest. Lihat sebaran datanya. Kalau kelasnya homogen seperti ini, berarti Anda mudah ngajarnya. Kenapa? Karena kemampuan siswanya sama. Tapi kalau Anda mengajar kelas yang seperti ini, ya, yang apalagi ini heterogen, jauh dari rata-rata kelas, baik yang positif dan negatif, ketika Anda menggunakan standar yang 25, kasihan yang 60. Ketika Anda menggunakan standar yang 60, Anda kasihan yang 25, gusur-gusur. Tapi kalau kemampuannya sama, karena ada di rata-rata 90, Anda gunakan standar yang 90. Gitu, karena semua bisa mengikuti. Nah, itu manfaatnya ketika kita tidak hanya melihat keterpusatan data atau data berkumpul di mana, tapi sebaran data. Itulah yang dimaksud dengan dispersi atau variasi. Jadi dispersi dan variasi itu untuk mengukur, melihat sebaran data. Kalau yang datanya kecil sebenarnya tidak perlu diukur gini kan, melihat sebaran data cuma dilihat saja kelihatan. Tapi kalau datanya ribuan, nah kita perlu ngitung. Nah, untuk dispersi, ukuran dispersi dan variasi itu ada 7. Ya. Mulai dari range sampai kurtosis. Kalau range saya kira Anda skewness dan kurtosis itu visualisasi ya. Bentuk visual data. Range saya kira Anda sudah tahu ya, selisih antara skor tertinggi dan skor terkecil. Semakin kecil range-nya, semakin menunjukkan teori awalnya ya, semakin kecil range satu data, semakin homogen data itu. Jadi kalau range-nya 1, berarti kan datanya homogen, cuma ada satu tipe berarti, misalkan 90 dan 91. Tapi kalau range-nya 20, berarti ada kemungkinan 20 tipe data. Misalkan 60, 80. Nah, semakin tinggi nilai range, semakin bisa disimpulkan bahwa satu kumpulan data itu homogen atau heterogen. Cuma kalau kita melihat ukuran sebaran data dari range, itu memiliki kelemahan yang kasat mata. Kelemahannya itu. Kenapa? Karena range itu sangat dipengaruhi oleh sisi-sisi ekstrim dari satu kumpulan nilai. Misalkan, ya, contohnya, nah misalkan ini yang kelompok A, yang kelas A nih, datanya 20, 21. Ketika datanya seperti ini, range-nya itu 4. Artinya datanya normal, datanya homogen, ya, karena kecil range-nya. Tapi satu angka saja dirubah. Dari deret angka ini, misalkan 24 dirubah jadi 40, maka range-nya berubah drastis jadi 20. Range-nya berubah drastis jadi 20. Padahal yang berbeda itu hanya satu data, sementara data lainnya yang 20 sampai 23, ini kan homogen ya. Tidak jauh berbeda satu sama lain, hanya satu data yang berbeda. Apalagi kalau tiba-tiba di sini masukkan 1000. Jadi 20, 21, 23, 1000 berarti kan range-nya 1980. Padahal tidak seperti itu gambarannya. Makanya range itu tidak menggambarkan sebaran data. Hanya menggambarkan kejomplangan saja antara nilai tertinggi dan nilai terendah. Kalau misalkan Bu siapa itu Menteri Keuangan itu? Sri. Siapa?
Sri Mulyani. Oke, Sri Mulyani bilang ekonomi Indonesia membaik ada di rata-rata sekian, misalkan. Dia kan pakainya min. Pertumbuhan ekonomi Indonesia positif sekian persen. Pendapatan penduduk Indonesia tahun ini meningkat, satu penduduk Indonesia misalkan pendapatannya itu $100 per bulan, misalkan begitu, lebih tinggi daripada Malaysia. Nah, kalau yang dipedomankan itu adalah rata-rata, Anda jangan begitu percaya. Karena bisa jadi yang membuat positif rata-ratanya itu karena sebagian kecil orang yang memiliki gaji fantastis. Misalkan 100.000, 5 orang. Berarti kalau rata-rata 100.000 kan? Iya kan? Lalu tiba-tiba 100.000, 5 orang 100.000, 1 orang 1 miliar. Kalau dirata-ratakan jadi berapa? 1 miliar 500.000 dibagi 5 kan ratusan juta kan? Apakah setiap orang di deret angka tadi penghasilannya ratusan juta? Tidak kan? Hanya 1 orang 1 miliar, yang lain itu 100.000. Artinya yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa rata-rata penghasilan penduduk Indonesia $100 per bulan misalkan ya, itu belum tentu benar. Makanya di tahun 2019 WHO mengumumkan Indonesia itu 3 negara terbesar di mana 50,3% kekayaan yang beredar di wilayah Indonesia ada di 1% penduduk Indonesia. Jadi 99% penduduk Indonesia itu memperebutkan 49,7% harta yang beredar di Indonesia. Anda bisa bayangkan ketimpangannya. Nah, untuk memperbaiki range ini ada ukuran kedua, yaitu rentang antar kuartil. Nah, apa perbedaannya? Kalau rentang antar kuartil, yaitu selisih antara kuartil 3 dan kuartil 1. Jadi data 75% dan data 1%. Nah, itu namanya RAK. Itu lebih stabil. Kenapa? Karena tidak dipengaruhi oleh sisi dua data yang ekstrim tadi. Ya. Kalau di visualisasikan seperti ini. Ya. Nah, kalau ini kan kalau rentang itu kan data ini. Ya. Nah, rentang itu kan data ini. Rentang itu yang digunakan sisi ekstrim kiri. Tapi kalau kurtosis, kalau rentang antar kuartil yang digunakan ini. Di data 25, data 75%. Jadi ketika data ini mengumpul ke tengah, gitu ya, data nilai K1 sampai K3 itu mengecil gini. Mengecil. Tapi ujung sebelah sini sama ujung sebaliknya tetap nggak berubah. Makanya ketika RAK-nya kecil, semakin kecil RAK, selisih antara K3 dengan K1, seperti di tengah-tengah nih, yang positif kurtosis, itu menunjukkan data itu homogen. Tapi kalau semakin besar selisih K3 dengan K1, yang membuat data jadi merenggang, yang disebut dengan negatif kurtosis, maka bisa disimpulkan data itu heterogen. Itu rentang antar kuartil. Ya. Sementara rata-rata simpangan, ya, rata-rata simpangan disebut dengan deviasi. Rata-rata dari simpangan itu dalam statistik namanya deviasi. Apa itu deviasi? Deviasi itu selisih antara skor tersebut dengan nilai rata-ratanya. Semakin kecil selisih antara skor dengan rata-rata, itu menunjukkan bahwa data itu homogen. Nah, seperti ini. Ini kan selisihnya 0, deviasinya 0, ini deviasinya min 1, ini deviasinya 0, ini deviasinya min 1, ini plus 1, plus 1. Nah, ini
homogen. Kenapa? Karena semakin rendah, semakin dekat satu skor ke rata-ratanya menunjukkan bahwa kumpulan deret angka itu homogen. Gitu ya. Jadi kalau ada angka seperti ini, Anda lihat kalau dari rata-rata, ya, dari rata-rata A, B, dan C itu sama. Rata-ratanya 10, ini rata-ratanya 10, ini rata-ratanya 10. Jadi kalau hanya lihat dari gejala pusat. Tapi kalau lihat dari sebaran data, kita bisa tahu bahwa yang A itu homogen, yang C itu heterogen, yang B itu lebih homogen, heterogen daripada A, tapi C lebih heterogen daripada B. Ini datanya tersebar, ini datanya sama, dan seterusnya. Nah, kalau dilihat dari deviasi, sama juga. Caranya kan tadi ya, dikurang ini 10, minus 10, 0 semua ya. Nah, ciri penghitungannya benar itu deviasi, kalau hasil penghitungan deviasi, kalau dijumlahkan itu hasilnya selalu 0. Jadi kalau Anda menghitung deviasi, tapi dijumlahkan tidak 0, berarti Anda salah hitung. Nah, kalau begini, apa bedanya dengan ini? Kan sama 10 sama 0, gimana taunya? Nah, makanya kata para ahli statistik, positifnya, angka ininya nih, negatifnya jangan dibawa. Jadi semuanya dianggap positif. Sehingga kalau dirata-ratakan, dijumlahkan ini tidak 0. Jadi kalau dirata-ratakan jadi begini. 8 kali 2, 16, dibagi 5, 3,2. Nah, semakin tinggi deviasi, semakin menunjukkan bahwa data itu heterogen. Oke, ini operasionalisasinya ya. Jadi jumlah selisih skor terhadap rata-rata lalu dibagi jumlah skor itu. Nah, sementara variasi data atau nilai varians istilahnya ya, nilai varians itu merupakan jumlah kuadrat rata-rata dari jumlah kuadrat deviasi. Nah, operasionalisasinya begini. Bingung kalau dijelaskan dengan kata-kata, langsung dengan contoh saja. Nah, jumlah kuadrat, lihat ini ya, rata-rata dari jumlah kuadrat deviasi. Ini kan nilai deviasi ya. Ini nilai deviasi. Lalu setiap skor ini dikuadratkan, 5 kali 5, 25. Jadi untuk, kalau tadi mah kan yang deviasi mah dihilangkan negatifnya, tapi kalau ini untuk menghilangkan negatif dikuadratkan. Nah, jumlah kuadrat dari deviasi, dari hasil kuadrat deviasi, itu namanya varian, nilai varian. Kalau dalam statistik, kodenya ini. Ini untuk populasi, ini untuk jadi deviasi yang dikuadratkan. Itu variasi data. Nah, untuk hitungan statistik baik menggunakan SPSS ataupun Excel gitu ya. Yang digunakan ini untuk mengukur variasi data itu. Jadi tidak menggunakan range, tidak menggunakan rentang antar kuartil, tidak menggunakan rata-rata simpangan, tapi langsung menggunakan ini. Interpretasi homogenitas data atau data heterogen atau data homogen. Itu menggunakan ini. Variasi, nilai varians atau simpangan baku. Nah, kalau simpangan baku, akar kuadrat dari nilai varian. Mana yang mau digunakan? Ya biasanya yang terakhir, ini simpangan baku. Jadi ketika misalkan tadi sudah saya informasikan, ada data dari kota A dan kota B, ya, yang menginformasikan bahwa rata-rata penghasilan penduduk di kota A dan kota B itu 100.000. Kalau dari ukuran gejala pusat, kota A dan kota B itu sama-sama penghasilannya 100.000. Tapi ketika lihat dari nilai simpangan baku, kota A simpangan bakunya itu 2 kali lipat dari kota B. Berarti kota A
ketimpangan ekonominya lebih tinggi daripada kota B. Kenapa? Karena kota A penduduknya bervariasi penghasilannya. Sementara kota B nilai variannya lebih rendah daripada kota A. Sehingga bisa dibilang pemerataan penghasilannya lebih terlihat di kota B daripada kota A. Itu salah satu fungsi nilai varian di satu deret angka. Sementara yang terakhir, skewness dan kurtosis itu berbicara tentang, kalau tadi kata Elia apa ya? Bukan kemiringan tadi. Elia bilangnya apa tadi ya? Apa tadi Elia bilangnya pas nanya tadi? Apa ya tadi teh juling gitu Pak? Juling, kejulingan. Ada istilah baru juling. Kalau kejuling itu biasanya mata gitu, mata gini nih, juling. Oke, itu kemiringan data. Nah, kalau kurtosis itu keruncingan data. Nah, yang ini kurtosis, ya. Ini skewness. Kalau skewness itu ukuran normalitas data, ya. Kalau data normal sini, sebetulnya kalau kurtosisnya yang kedua, ini nih istilahnya mesokurtik, itu datanya normal juga. Oke. Nanti ketika Anda latihan SPSS yang ketiga, di situ kan ada visualisasi uji normalitas. Nah, visualisasi uji normalitas salah satunya melihat ini, melihat kurtosis, skewness, atau histogram. Oke, begitu penjelasan dari saya sama dengan yang ada di video. Ada yang tidak Anda pahami? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bapak boleh nanya lagi nggak? Ya, kenapa? Cuma hanya masalah istilah. Pertanyaannya bukan lagi kan? Pertanyaannya bukan lagi kan? Ya. Bukan Pak. Yuk, gimana? Ini mah hanya masalah istilah Pak. Soalnya ada di beberapa buku yang menggunakan istilah gradien gitu untuk apa tadi teh skewness, itulah Bapak. Ya. Elia susah bilangnya. Itu sama aja atau misalkan konteksnya beda lagi gitu? Yang sering digunakan itu adalah skewness. Kurtosis dan skewness. Itu istilah yang baku. Istilah yang sering digunakan itu. Oh iya Bapak. Soalnya ada di buku itu yang bilangnya gradien gitu, takutnya gitu ngaruh gitu ke hasil nanti. Kalau gradien itu kan garis. Gradien itu. Kalau kurtosis dan skewness itu kurva. Istilahnya kemiringan sama gitu ya. Skewness itu kemiringan, gradien itu kemiringan. Tapi kalau skewness konteksnya itu kurva. Kurva itu kan ini ya. Mana? Jadi kalau saya buat begini. Ini X aksis, ini aksis. Ini kurva begini. Nah, ini kurva, ini namanya skewness, kemiringan. Tapi kalau gradien itu gini. Nah, garis ini namanya gradien. Gradien, kemiringan. Bisa begini, ya tergantung di mana. Jadi garis yang memotong antara sumbu X dan sumbu Y itu gradien. Kemiringan, tingkat kemiringannya itu namanya gradien. Gitu ya, El ya? Baik, Pak, nuhun. Itu istilah matematika, terutama untuk mengukur sudut biasanya. Oke, silakan. Ada lagi? Ada lagi? Dinda, gimana kabarnya, Din? Alhamdulillah baik. Ada yang mau ditanyakan, Dinda? Belum ada Bapak. Belum. Hilma?
Hilma, Alia, Anbar, Iya, Pak. gimana? Ada yang mau ditanyakan? Masih belum, Pak. Masih belum? Iya. Intan, ada yang ditanyakan Intan? Belum, Pak. Belum ya? Cukup semuanya? Kalau cukup ya selesai. Kalau Anda sudah paham, ingat, semakin banyak Anda praktek, semakin Anda paham. Ya, makanya praktekkanlah. Itu kadang kacamatanya labuh, Mita. Kacamatanya jatuh nanti. Baik, begitu ya. Saya kira itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan seperti biasa Anda selalu diberikan kesehatan. Kalau ada yang ditanyakan, sekali lagi ya, tanyakan di grup. Ya, tanyakan di grup. Kalau ada di antara Anda yang sudah paham, bantu yang lain untuk memahami. Semakin Anda bantu kawan Anda, semakin mudah Anda memahami. Gitu ya. Tidak sulit sebetulnya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa membantu langkah awal Anda untuk memahami. Minggu depan kita akan mulai ke statistik inferensi. Belum. Masih statistik deskriptif terakhir, tapi yang sudah ada inferensinya ya, walaupun masih deskriptif. Nanti menggunakan C kuadrat, kalau di SPSS nanti menggunakan cross tab dan seterusnya. Ya, kalau Anda paham itu, ya, paham itu secara sederhana, ketika Anda nanti jadi guru itu nggak akan sulit menulis karya ilmiah, gitu ya, karena kebanyakan guru itu terhenti kenaikan pangkatnya itu dia tidak bisa ke golongan 4A, 4B, 4C, 4D, apalagi guru utama. Kalau istilah dosen mah guru besar, itu gara-gara kelemahan di karya tulis ilmiahnya. Nah, Anda kalau paham kuantitatif saja, Anda tiap semester bisa melakukan uji statistik, misalkan untuk penelitian tindakan kelas, riset sederhana, PTK, atau hanya deskriptif, hanya menggambarkan motivasi siswa di era pandemi, misalkan, hanya menggambarkan itu sudah jadi. Yang Anda lakukan, ya gunakanlah ukuran gejala pusat, atau kalau membandingkan, ya tambah ukuran variasi data. Saya kira itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Seperti biasa, semua aktivitas yang kita lakukan diberikan kelancaran. Salam bakti saya untuk kedua orang tua Anda. Kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Bibarakati Ummul Quran. Al-Fatihah. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Udah nggak ada bapaknya.